cara nabung meskipun gaji lu UMR. Dan ya ini disclaimer dulu, video ini khusus untuk lu yang baru banget dapat pekerjaan dan belum berkeluarga. Nah, tapi nanti kalau misalkan emang butuh video yang sama tapi dengan kondisi udah berkeluarga, tulis aja di kolom komentar, nanti gue bakal buatin. Banyak orang yang punya gaji 10 juta tapi tetap aja tuh uangnya habis entah kemana di setiap akhir bulan. Nah, hari ini gue bakal kasih lu strategi simple buat lu yang gajinya pas-pasan, bahkan di bawah dari 5 juta, tapi pengen tetap bisa nabung, jalan-jalan, dan gak nyiksa diri. Yang pertama, mindsetnya dulu harus dibenerin. Kebanyakan orang mikir nabung itu buat kaya, padahal kebalik. Orang bisa kaya karena mereka rajin nabung dari kecil, bahkan dari gaji yang sangat kecil. Jadi nggak usah nunggu punya duit banyak dulu nih, nggak usah nunggu punya penghasilan gede dulu baru mulai nabung. Nah, justru ya nabung itu biar suatu hari punya duit banyak. Yang kedua, pakai rumus 50-30-20. Ya lu udah pasti pernah denger lah ya, dan rumus ini emang udah banyak banget dipakai. Nah, gimana penerapannya? 50% itu untuk kebutuhan pokok kayak makanan, bayar kos-kosan, terus juga transportasi, pokoknya hal-hal yang utama banget lu keluarin gitu. 30% buat keinginan kayak nongkrong, langganan Netflix, langganan ChatGPT, dan lain-lain. Nah, 20%-nya ini buat ditabung atau diinvestasi. Nah, tapi gimana nih kalau misalkan gaji lu cuma 3 juta gitu, di bawah dari 5 juta gitu. Nah, ini ada opsinya nih. 60% untuk kebutuhan, 10% untuk keinginan, 10%-nya lagi untuk nabung, dan 20%-nya untuk dana darurat gitu. Atau fleksibel juga, bisa buat bayar utang, bantu orang tua, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu trik biar lu bisa bertahan dan tetap bisa nabung walau gaji pas-pasan. Yang pertama, pakai sistem rekening kembar. Satu buat pengeluaran dan yang satunya buat nabung. Lalu otomatisasi tabungan di awal bulan. Jadi setiap lu nerima gaji, uang lu itu bakalan langsung kepotong untuk dimasukin ke tabungan lu. Jadi jangan nabung di akhir bulan, justru ketika lu mendapatkan gaji itu langsung lu tabungin. Dan bedain antara butuh sama pengen gitu. Karena setiap apa yang lu beli itu belum tentu lu butuh, bisa jadi itu cuman pengen doang. Dan yang terakhir, stop langganan yang emang nggak kepake gitu. Misal lu langganan Netflix gitu, padahal lu lebih sering nonton YouTube atau TV dan hal-hal yang lainnya yang emang nggak lu pake. Selanjutnya, harus hemat. Iya, ini udah pasti lah ya. Misal nih, ada dua orang yang sama-sama gaji 4 juta. Ada orang A, dia langsung cicil HP gitu, dan tiap minggu ngopi di tempat-tempat kafe mewah gitu. Nah, sedangkan si B, dia hidupnya sederhana. Setiap bulan nyisihin 500 ribu. Walaupun nyisihin 500 ribu doang, tapi setahun kemudian apa? Si B udah punya 6 juta dan si A masih nyicil HP gitu. Nah, jadi intinya nabung itu bukan soal nominal, tapi soal disiplin dan konsistensi. Kalau lu mau punya uang yang cukup, dana darurat yang cukup, ya mulai nyisihin duit dari sekarang, bukan nunggu gaji naik dulu. Coba deh, lu mulai bulan ini nabung 10.000 per hari aja dulu. Nanti lu bakal kaget sendiri kok lihat hasilnya. Gak apa-apa, ini bukan untuk speedrun buat jadi kaya, tapi emang harus pelan-pelan banget. Jadi tenang aja. Kalau misalkan lu punya tips ngatur versi duit lu, tulis di kolom komentar ya, biar kita dapat ilmu yang baru terus. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang tiap tanggal muda itu hidupnya hedon terus, sedangkan tanggal tua minjem mulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.